Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkenan hadir pada mata kuliah saya, yaitu kalkulus, dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kalkulus ditujukan untuk memberikan pengetahuan terkait dasar-dasar kalkulus yang diperlukan dalam tingkat sarjana program studi teknik industri. Materi yang diberikan diantaranya adalah sistem bilangan real, fungsi, limit, diferensial, dan aplikasinya, integral dan aplikasinya, dan teknik pengintegralan. Dengan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep turunan dan integral fungsi satu variabel dan aplikasinya dalam masalah terkait bidang industri. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Metode pembelajaran yaitu dengan menggunakan pembelajaran daring, menggunakan e-learning, BOC, ya, Buana online course, kemudian untuk model pembelajarannya, metode pembelajarannya yaitu ceramah dan diskusi melalui Zoom meeting. Itu. Nah, ada kalanya sebelum belajar kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, langsung saja kita ke materi sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Nah, bagan sistem bilangan. Bilangan ada dikatakan bilangan kompleks. Bilangan kompleks dibagi atas dua, yaitu bilangan imajiner dan bilangan real. Nah, bilangan real terbagi atas banyak ya, ada bilangan rasional, kemudian bilangan irasional. Kemudian ada rasional juga dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat itu sendiri juga dibagi menjadi bilangan cacah, kemudian termasuklah bilangan negatif. Nah, bilangan cacah itu ada bilangan asli dan bilangan nol. Kemudian untuk bilangan asli itu ada bilangan 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Seperti itu ya. Nah, di sini ada bilangan-bilangan real ya, atau sistem bilangan real. Ya. Bilangan real adalah bilangan nyata yang seringkali kita gunakan dalam keseharian. Lalu bilangan apa yang tidak nyata? Contohnya adalah bilangan imajiner yang tadi. Ya, bilangan real akan dinyatakan sebagai himpunan bilangan-bilangan di mana itu dimulai dari himpunan terkecil. Ada disimbolkan dengan huruf N. N merupakan himpunan bilangan asli dengan bilangan asli atau natural number dengan anggotanya yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian untuk Z ya. Z ini merupakan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat dengan anggotanya yaitu dimulai dari negatif ya kurang dari 0 sampai lebih dari 0. Yaitu negatif 2, kita mulai aja dari negatif 2, kemudian negatif 1, 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Nah, dari bilangan bulat ini ada yang dikatakan bilangan rasional, himpunan bilangan rasional, begitu ya. Apa itu bilangan rasional? Yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, ya. Nah, contohnya aja X ya, X sama dengan A per B. A, B itu merupakan bilangan bulat, ya. B tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena jika B sama dengan 0 maka A per B itu tidak
terdefinisi. Seperti itu ya. Nah, selain dari ketiga himpunan ini, ada yang dikatakan tadi ya, sebelumnya itu bilangan irasional. Nah, bilangan irasional apa ini ya? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Ya, contoh untuk bilangan irasional itu akar 2, kemudian akar 3, kemudian pi. Kenapa akar 2? Nah, karena akar 2 itu sama dengan mendekati nilainya ya 1,44 ya. Nilainya 1,44. Nah, dari gabungan ya, gabungan ini bilangan asli, bilangan bulat dan bilangan rasional. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan real ya, atau dinotasikan dengan R ya. R sama dengan bilangan real. Jadi dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa bilangan asli gabung dengan bilangan bulat, kemudian gabung bilangan rasional, dan gabung yaitu bilangan merupakan bilangan real seperti itu. Nah, selanjutnya, nah di sini ada kelanjutannya ya. Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 atas. Ya, jadi seperti ini, natural number. Jadi dimulai dari anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan titik-titik. Kenapa nih titik-titik? Karena apa namanya, titik-titik menyatakan ya bahwa bilangan asli ini memiliki anggota yang sangat banyak. Jadi kita tidak mungkin mendata anggotanya satu persatu ya. Kemudian ada bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Jadi dia termasuk bilangan asli. Tapi bilangan asli belum tentu bilangan bulat. Jadi dimulai dari negatif 3, kemudian negatif 2, negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Tadi ada yang dikatakan bilangan rasional kan? Ya, adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan. Dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat. Dan B tidak sama dengan 0. Kenapa B tidak sama dengan 0? Karena kalau misalnya A per 0 itu tidak terdefinisi. Contohnya ini di sini 1 per 4, kemudian ada 3 per 4. Kemudian ada dikatakan bilangan real tadi ya, gabungan dari bilangan asli, bulat, dan rasional. Adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional itu sendiri. Contoh, untuk bilangan real ya, 0, 1, 1 per 4, kemudian 2 per 3, akar 2, kemudian akar 2 dan akar 5. Seperti itu dan seterusnya. Itu untuk bilangan real. Jadi gabungan dari bilangan rasional dan irasional itu sendiri. Nah, selanjutnya. Nah, sifat-sifat operasi hitung. Di sini ada misalkan ada dua bilangan real X dan Y. Maka ada sifatnya ada komutatif, kemudian asosiatif, distributif, identitas, dan inverse. Nah, untuk penjumlahannya seperti ini. Untuk komutatif X tambah Y itu sama dengan Y tambah X. Kalau untuk perkaliannya, XY itu sama dengan YX. Gitu ya. Kemudian kalau untuk penjumlahan asosiatif, sifat asosiatif yaitu X tambah Y ditambah Z. Ya. Kemudian X tambah Y ditambah Z. Kemudian untuk perkaliannya seperti itu juga. Nah, di sini ada distributif, identitas, dan inverse. Ya. Inverse ini adalah penjumlahannya inverse dari X sama dengan negatif X. Ini bilangan negatif. Kalau untuk perkaliannya itu kebalikannya. Ya. Nah, selanjutnya
ada sifat-sifat urutan. Ya. Ada trikotomi, jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka salah satunya adalah akan berlaku X kurang dari Y atau X sama dengan Y atau X lebih dari Y. Untuk ketransitifan X kurang Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang Z, ya kurang dari Z. Nah, untuk sifat penambahan X kurang Y kurang dari Y, X ditambah Z dikurang Y kurang dari Y tambah Z. Nah, untuk perkalian, begitu juga apabila Z positif, X kurang Y, maka XZ kurang dari, ini X kurang dari Y, maka XZ kurang dari YZ. Nah, itu untuk sifat-sifat urutan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita sifat-sifat urutan. Untuk interval atau selang kita lanjut minggu depan, ya. Jika ada yang ingin bertanya silakan, ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri aja ya pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya cari tentang interval atau selang dalam himpunan, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.